Saudara-saudari terkasih, anak-anak Allah, berhentilah sejenak dan biarkan pertanyaan ini menggugah hatimu. Berapa usiamu tahun ini? Pertanyaan ini mungkin terasa sedikit sensitif dalam percakapan sehari-hari, tetapi di hadapan Allah, aku memintamu untuk jujur. Dan jika jawabanmu adalah lebih dari 65 tahun, maka percayalah, video ini untukmu. Renungkanlah lebih dalam. Mengapa kamu masih di sini, masih menghirup napas setelah 65 tahun? Mengapa jantungmu masih berdetak sementara begitu banyak orang telah berpulang ke kekekalan? Untuk tujuan ilahi, apakah kamu masih berada di dunia ini ketika yang lain telah dipanggil pulang? Aku katakan kepadamu, ini bukan kebetulan, bukan sekadar nasib, melainkan panggilan suci, bisikan dari surga yang bergema dalam jiwamu. Jika kamu masih hidup, itu karena Tuhan memiliki misi yang hanya bisa kamu laksanakan. Sebuah tujuan yang disediakan hanya untukmu, namun aku tahu bahwa beratnya usia bisa meredupkan harapanmu. Malam terasa tak berujung, siang terasa monoton, dan sunyi dalam rumah yang kosong bisa terasa memekakkan telinga. Kamu telah menanggung ujian yang tidak mampu ditanggung orang lain, kehilangan orang-orang yang kamu kasihi, dan merasakan nyeri waktu di dalam tulangmu. Mungkin kamu bertanya-tanya apakah waktumu sudah lewat, apakah tidak ada lagi yang bisa kamu berikan. Tetapi bagaimana jika aku katakan bahwa Tuhan melihatnya dengan cara yang berbeda? Bagaimana jika bab terbesarmu belum ditulis? Musimmu yang paling berbuah justru baru dimulai. Sebagai ayah rohanimu, yang memikul mantel suci Santo Petrus, aku, Paus Leo Catsrarfi, berdiri di hadapanmu sebagai gembala rendah hati Gereja Kristus, yang dipercayakan untuk membimbingmu dengan kewibawaan Injil dan kelembutan seorang orang tua yang mengasihi setiap dari kamu. Hari ini aku berbicara kepada mereka yang merasa terlupakan, letih, atau diremehkan karena usia, untuk menyatakan kebenaran yang menyala dengan api ilahi. Selama kamu masih bernapas, Tuhan belum selesai denganmu. Aku mengajakmu berjalan bersamaku melalui kitab suci, melalui kisah-kisah iman, untuk menemukan alasan mengapa Tuhan masih menjagamu di sini. Untuk menghasilkan buah yang kikal, untuk meninggalkan warisan yang menggema hingga kekekalan, bersatulah denganku sebagai satu keluarga dalam Kristus. Tulis namamu, kotamu, dan negaramu di kolom komentar agar kita dapat dirajut dalam doa sebagai permadani iman global. Tambahkan juga doa ini dalam komentar, Tuhan, nyatakan tujuan MU dalam diriku. Kiranya kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus memenuhi hatimu saat kita memulai ziarah suci ini bersama. Izinkan aku menceritakan sebuah kisah yang menembus hatiku. Saat kunjungan tenang ke sebuah paroki sederhana di Assisi, Italia, di sana aku bertemu dengan Lucia Benedicti, seorang janda berusia 82 tahun yang tubuhnya telah melemah, tetapi jiwanya tetap menyala dengan pengabdian yang tenang. Ia tinggal sendiri di sebuah pondok batu kecil. Hari-harinya diisi dengan kesunyian dan doa. Puluhan tahun telah berlalu sejak kematian suaminya. Ia tidak memiliki anak, tidak ada keluarga yang tersisa, dan tidak ada tamu. Hanya rosario yang telah usang, kursi yang berderit, dan hati yang masih berdenyut bagi Tuhan. Kebanyakan orang akan melihat Lucia dan mengira hidupnya perlahan memudar. Tetapi surga melihat hal yang berbeda. Setiap pagi sebelum matahari terbit, Lucia berlutut dalam doa bagi desanya, bagi jiwa-jiwa yang tersesat, bagi para imam yang tergoda oleh pencobaan, bagi para pemuda yang melangkah ke dunia tanpa arah. Mempersembahkan kesendiriannya sebagai kurban hidup. Lalu suatu sore, seorang asing mengetuk pintunya. Seorang pemuda yang hancur oleh kehidupan dan siap menyerah, menemukan jalan ke pintunya. Lucia menyambutnya dengan kata-kata lembut, secangkir teh hangat, dan tatapan yang seolah mengandung kekekalan. Pertemuan itu membawanya pada pertobatan dan kembali kepada Kristus. Saat itulah aku mengerti bahwa Lucia tidak masih hidup karena kebetulan. Ia masih hidup karena Tuhan ingin menyelamatkan satu jiwa lagi melalui dirinya. Dan mungkin, pendengar yang terkasih, hal yang sama berlaku untukmu. Jika kamu masih hidup setelah usia 65 tahun, itu bukan sebuah kebetulan. Itu adalah panggilan. Surga belum selesai denganmu. Kisah Lucy adalah bukti kuasa Tuhan yang menggunakan mereka yang tua dan terabaikan untuk melakukan mukjizat. Hidupnya mengingatkan kita bahwa setiap napas adalah undangan ilahi untuk melayani. Saat kita merenungkan teladannya, marilah kita berbalik kepada kitab suci untuk menemukan kebenaran kikal yang membimbing langkah kita. Kebenaran yang mengungkap mengapa Tuhan memeliharamu sampai saat ini. Kebenaran pertama yang harus kita peluk adalah bahwa panggilan Tuhan tidak berkurang karena usia. Dalam Keluaran pukul 3:11, dikisahkan bahwa Musa pada usia 80 tahun berdiri di hadapan
Semak yang menyala dan mendengar suara Tuhan memanggilnya untuk membebaskan suatu bangsa. Ia telah menghabiskan 40 tahun di padang gurun, sebagai buronan yang dihantui oleh kegagalan, yakin bahwa waktunya telah lewat. Dahulu seorang pangeran Mesir, kini ia hanya seorang gembala. Tangan-tangannya kasar, mimpinya terkubur dalam pasir. Namun Tuhan tidak melihat pria yang hancur, melainkan bejana pilihannya, protes Musa, "Siapakah aku ini?" menggema seperti keraguan yang kita bawa di usia tua, saat kekuatan melemah dan cermin memantulkan wajah yang penuh ukiran waktu. Namun jawaban Tuhan tidak tergoyahkan, "Aku akan menyertaimu, anak-anakku." Pernahkah kamu merasa seperti Musa? Yakin bahwa kekuatanmu telah hilang, tujuanmu lenyap. Keheningan di usia senja bukanlah penolakan, tetapi ruang suci tempat Tuhan berbicara. 2 Korintus 12:9 meyakinkan kita, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Saat Musa melangkah maju, tongkatnya menjadi alat mukjizat, membelah laut dan mengeluarkan air dari batu. Demikian juga, tanganmu yang gemetar bisa menjadi saluran kuasa Tuhan, karena panggilannya melampaui masa muda. Kebenaran ini yang berakar pada kesetiaan Tuhan menuntun kita pada perenungan lebih dalam tentang kekuatan yang menopang kita sepanjang waktu. Kebenaran kedua adalah kekuatan iman yang bertahan selama puluhan tahun. Dalam Yosua 14:1, kita diperkenalkan kepada Kaleb, yang pada usia 85 tahun berdiri di hadapan Yosua dan berkata, "Aku masih kuat seperti waktu Musa mengutus aku dahulu." Kekuatan itu bukan berasal dari daging, tetapi dari roh, dari iman yang ditempa melalui 40 tahun pengembaraan. Sementara generasinya binasa dalam keraguan, Kaleb tetap berpegang pada janji Tuhan, melihat bukan raksasa, melainkan peluang. Ia adalah salah satu dari 12 pengintai yang diutus untuk mengintai tanah perjanjian. Dan hanya dia serta Yosua yang kembali membawa harapan. Selama 45 tahun, ia menyaksikan teman-temannya meninggal, mimpi mereka tak terwujud. Namun imannya tidak goyah. Ia tidak mencari istirahat, tetapi gunung Hebron, yang dihuni oleh musuh-musuh ganas, untuk dideklarkan. Saudara terkasih, gunung apa yang Tuhan panggil kamu untuk klaim? Dunia mungkin menganggap usia sebagai penghalang, mengesampingkan orang tua sebagai lemah atau tidak relevan, tetapi Mazmur 92:14 menyatakan, mereka masih akan berbuah di masa tua, mereka akan tetap segar dan subur. Iman Kaleb, yang tak tergoyahkan selama puluhan tahun, menjadi mercusuar bagi Israel. Bukti nyata bahwa janji Tuhan ditepati. Emanmu yang telah dimernakan oleh ujian dapat menerangi jalan bagi orang lain, membimbing yang muda dan menggabar yang letih. Saat Kaleb berdiri teguh, kisahnya mengarahkan kita untuk mempertimbangkan bagaimana Tuhan menggunakan kesunyian untuk mempersiapkan kita bagi tujuan yang lebih besar. Kesunyian yang bukan hampa, tetapi syarat dengan maksud ilahi, kebenaran ketiga. Mengajak kita melihat kesunyian sebagai persiapan ilahi. Dalam Injil Lukas pukul 1:13, diceritakan tentang Zaharia dan Elisabet, pasangan lanjut usia yang tidak memiliki anak, menanggung kesedihan dari doa-doa yang belum dijawab. Dalam budaya mereka, kemandulan dianggap sebagai aib, sebagai tanda bahwa Tuhan tidak berkenan. Namun mereka tetap setia, melayani Tuhan di baitnya meski harus mendengar bisikan tetangga dan menanggung perihnya pelukan yang hampa. Setelah bertahun-tahun menunggu, malaikat muncul kepada Zaharia, mengumumkan kelahiran Yohanes, sang perintis Mesias. Kesunyian mereka bukanlah pengabaian, melainkan wadah tempat Tuhan membentuk iman mereka, mempersiapkan mereka untuk misi yang akan mengguncang dunia. Anak-anakku, pernahkah kalian merasa doa-doamu hilang dalam kehampaan, mimpimu tertunda selama puluhan tahun? Tuhan tidak diam. Ia sedang menenun permadani kasih karunia, merajut tujuan yang melampaui pemahamanmu. 1 Petrus pukul 5:10 menjanjikan, sesudah kamu menderita seketika lamanya, Allah, sumber segala kasih karunia, akan memulihkan, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Anak dari Zaharia dan Elisabet menjadi pemberita Sang Juru Selamat, membuktikan bahwa penundaan dari Tuhan bukanlah penolakan, melainkan pertemuan ilahi yang telah ditentukan. Kisah mereka, Mercusur Penggarapan, menonton kita pada misteri pemilihan, di mana Tuhan mengubah kehilangan kita menjadi chameleon yang tak terbayangkan, kebenaran keempat adalah kuasa pemilihan. Ayub 42:10 menyatakan, Tuhan memulihkan keadaan. Ayub setelah ia berdoa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepadanya 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Ayub kehilangan segalanya. Anak-anak, kekayaan, kesehatan, hidupnya hancur menjadi abu. Teman-temannya menuduhnya
Tubuhnya mengkianatenya. Dan pertanyaannya tetap tak terjawab. Namun pemulihannya datang bukan dengan mengambil kembali masa lalu, tetapi dengan menyerahkan lukanya. Dengan mendoakan orang-orang yang menyakitinya, ia membuka hatinya bagi berkat baru dari Tuhan, menerima keluarga dan kelimpahan yang melampaui hidupnya sebelumnya. Kekasihku, dendam apa yang masih kamu simpan? Luka apa yang masih menganga di jiwamu? Pengampunan adalah kunci pemulihan, pintu bagi pembaruan Tuhan. Yesaya 61:3 menghibur kita, memberikan keindahan ganti abu, minyak sukacita ganti perkabungan. Kisah Ayub mengajarkan bahwa pemulihan dari Tuhan bukan sekadar kembali, tetapi transformasi, awal baru yang lebih mulia dari masa lalu. Saat Ayub bangkit dari abu, perjalanannya mempersiapkan kita untuk menjelajahi keberanian yang dibutuhkan untuk mengatasi keputusasaan. Keberanian yang dicontohkan oleh Elia dalam saat tergelapnya. Kebenaran kelima adalah keberanian untuk bangkit dari keputusasaan. Dalam 1 Raja-Raja 19:7, Elia diceritakan kelelahan dan meminta mati di bawah pohon arar. Setelah mukjizat dan kemenangan, memanggil api dari langit, mengalahkan nabi-nabi Baal, satu ancaman dari Isabel membuatnya putus asa. Ia melarikan diri, sendirian dan hancur. Yakin bahwa misinya sia-sia. Namun Tuhan mengutus malaikat dengan makanan dan bisikan lembut, memperbarui panggilannya untuk mengurapi Elisa dan membentuk generasi selanjutnya. Anak-anakku, pernahkah kamu bersembunyi dalam gua keputusasaan, yakin bahwa tujuanmu telah lenyap? Suara Tuhan memanggilmu untuk bangkit, bukan dengan kecaman, tetapi dengan belas kasih. Roma pukul 15.13 menyemangati kita, semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam imanmu. Perjalanan Elia ke Gunung Horeb, tempat Tuhan berbicara bukan lewat angin atau api, tetapi melalui suara lembut yang kecil, bukanlah sebuah akhir, melainkan awal yang baru. Kisahnya, bukti belas kasih Tuhan, menuntun kita pada warisan yang kita tinggalkan. Warisan yang berakar pada iman dan diwariskan kepada mereka yang mengikuti kita. Kebenaran keenam adalah warisan kekal dari iman. 2 Timotius 1:5 memuji Lois dan Eunike, yang melalui pengabdian diam-diam mereka menanamkan iman dalam diri Timotius, salah satu pilar gereja mula-mula. Mereka tidak memiliki pelayanan publik, tidak memiliki panggung besar. Namun doa dan pengajaran. Mereka di rumah membentuk seorang pemimpin yang membawa Injil ke banyak bangsa. Iman mereka, yang tumbuh dalam momen-momen sederhana sehari-hari, menjadi nyala abadi. Kekasihku, siapa Timotius dalam hidupmu? Kata-katamu, doamu, dan teladanmu adalah benih yang akan tumbuh melampaui masa hidupmu, menyentuh jiwa-jiwa yang mungkin tak pernah kau temui. Ibrani 12:1 mengingatkan kita bahwa kita dikelilingi oleh awan saksi yang besar. Whereas and Lois dan Eunike bukanlah harta atau ketenaran, tetapi iman, terang bagi generasi. Saat pengaruh mereka terus hidup, kita beralih pada kuasa doa, senjata yang makin kuat seiring usia, kekuatan yang mengguncang surga dan bumi. Kebenaran ketujuh adalah dahsyatnya doa. Dalam Lukas pukul 2:37, diceritakan Anna, nabi perempuan, yang di usia tuanya mengabdikan diri pada doa di bait suci. Ia telah menjadi janda selama puluhan tahun, hidup sendiri tanpa anak. Ia bisa saja tenggelam dalam kepahitan. Namun ia memilih menjadikan bait suci rumahnya. Doanya menjadi persembahan tanpa henti. Syafaatnya mempersiapkan jalan bagi Sang Mesias. Dan ketika ia melihat bayi Yesus, doanya menjadi nubuat, memberitakan keselamatan bagi semua yang mencari penebusan. Anak-anakku, ketika kekuatan memudar dan gerak tubuh melemah, doa tetap menjadi kekuatan terbesarmu, senjata yang menembus surga. Yakobus 5:16 menegaskan, DOA orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Pengabdian sunyi Ana menyentuh hati Tuhan, dan doamu, yang diucapkan dalam kesendirian kamar atau dalam keheningan hatimu, dapat membentuk takdir lintas generasi. Teladannya, mercusuar kesetiaan, mengajak kita merenungkan bagaimana keterbatasan bisa menjadi peluang bagi produktivitas ilahi. Sebagaimana terlihat dalam hidup Paulus, kebenaran ke-8 adalah produktivitas dalam keterbatasan. Dalam 2 Timotius 4:7, Paulus yang dibelenggu di penjara Roma menulis, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Aku telah memelihara iman." Tubuhnya terkungkung. Geraknya dibatasi. Namun jiwanya melambung, menulis surat-surat yang sampai hari ini membimbing gereja. Dahulu seorang pengelana yang melintasi benua, memberitakan Injil kepada banyak orang. Kini Paulus duduk dalam sel dingin, tangannya gemetar, matanya redup. Namun kata-katanya, yang lahir dalam keterkungkungan,
membawa bobot kekekalan. Kekasihku, apakah keterbatasanmu, kelemahan fisik, energi yang berkurang, atau kesendirian, terasa seperti belenggu? Tuhan melihat hati yang bersedia, roh yang tidak terikat oleh batasan duniawi. Filipi 1:6 memberi penghiburan, ia yang telah memulai pekerjaan baik di antaramu akan menyelesaikannya. Kata-kata baik kepada tetangga, doa yang dinaikkan untuk orang tercinta, surat untuk cucu, semuanya adalah tindakan dengan makna kekal, membuktikan bahwa roh yang setia melampaui semua batas. Ketangguhan Paulus adalah kesaksian akan kasih karunia Tuhan yang menopang, dan mengundang kita untuk menolak perbandingan, serta merangkul tujuan unik yang Tuhan tetapkan bagi setiap kita. Kebenaran kezambalan adalah kemenangan atas perbandingan. Dalam 1 Samuel 16:7 tertulis, Tuhan tidak melihat seperti manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Daud, seorang gembala muda yang diabaikan oleh keluarganya, dipilih karena hatinya. Sementara saudara-saudaranya yang tinggi dan gagah tampak layak menjadi raja, Tuhan melihat iman Daud, kepercayaannya, kasihnya. Samuel, yang diutus untuk mengurapi seorang raja, hampir memilih Eliab karena terpesona oleh penampilannya. Tetapi Tuhan mengarahkan pandangannya ke hati. Anak-anakku, apakah kamu sering mengukur dirimu dengan pencapaian orang lain, merasa tidak cukup dibandingkan dengan yang muda, yang aktif, yang tampak menonjol? Tuhan mencari persembahan unik darimu, iman yang tenang dan percaya dalam bayang-bayang. 1 Korintus 12:11 meyakinkan kita, tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Pengurapan Daud yang lahir dari pandangan unik Tuhan membawa kita pada pembaruan yang ditemukan dalam penderitaan, di mana rasa sakit menjadi jalan menuju tujuan, seperti yang terlihat dalam pemulihan Petrus. Kebenaran ke-10 adalah pembaruan melalui penderitaan. Dalam Yohanes 21:18 dikisahkan tentang Petrus yang hancur karena menyangkal Kristus, namun dipulihkan oleh kasih Yesus. 3 kali Yesus bertanya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Menebus tiap penyangkalan dengan panggilan untuk melayani. Petrus pernah bersumpah setia, namun goyah karena ketakutan, suaranya menyangkal sang guru yang ia kasihi. Rasa malu malam itu menghantuinya, membawanya kembali pada kehidupan lamanya. Sebagai nelayan, namun Yesus mencarinya di tepi danau, bukan untuk menghukumnya, tetapi untuk menyembuhkan. Petrus menjadi gembala bagi kawanan domba Allah, bekas lukanya menjadi kesaksian kasih karunia. Kekasihku, apakah kegagalanmu menghantui? Berbisik bahwa kesalahanmu membuatmu tidak layak? Tuhan mengubah luka menjadi hikmat, menggunakan rasa sakitmu untuk menghibur orang lain. 2 Korintus 1:4 menghibur kita bahwa Ia menghibur kita dalam segala penderitaan, agar kita juga dapat menghibur mereka yang berada dalam penderitaan. Pemulihan Petrus adalah mukjizat belas kasih, yang mempersiapkan kita untuk kebenaran tentang janji Tuhan yang tak pernah pudar, sebuah janji yang menopang kita di setiap musim kehidupan. Kebenaran ke-11 adalah janji kekal Tuhan. Dalam Yoel, pukul 2:28 dijanjikan, orang-orang tua akan mendapat mimpi. Tuhan memanggil Abraham pada usia 99 tahun untuk menjadi bapa banyak bangsa, menjanjikan seorang anak saat kandungan Sarah telah lama mandul. Ia memanggil Musa pada usia 80 tahun untuk memimpin Israel, mengubah seorang buronan menjadi pembebas. Mereka bukanlah pemuda penuh tenaga, tetapi para lanjut Usaya yang melalui tahan-tahan telah belajar bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dan anak-anakku, ujiamu bukanlah penggalang bagi rencana Tuhan. Itu adalah kanvas untuk kemuliaannya. Yesaya 49:15 menyatakan, dapatkah seorang ibu melupakan bayinya? Sekalipun mereka melupakan, aku tidak akan melupakan engkau. Namamu terukir di telapak tanganku, hidupmu adalah karya agung yang kekal. Abraham menatap bintang-bintang, menghitung janji Tuhan. Dan Musa menghadapi Fir'aun dengan suara gemetar, namun disertai Allah yang tak tergoyahkan. Kisah-kisah mereka membawa kita pada panggilan untuk menghasilkan buah yang kekal. Sebuah keberbuahan yang memilikan Tuhan dalam setiap musim kehidupan. Kebenaran kedua belas adalah panggilan untuk menghasilkan buah yang kekal. Dalam Yohanes 15:8 dikatakan, dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Seperti pohon kurma, orang benar tumbuh perlahan, akarnya dalam, buahnya manis dan tahan uji. Tidak seperti pohon yang mekar cepat lalu layu, pohon kurma bertahan dalam badai dan buahnya matang pada waktunya. Begitu pula dengan kamu, anak-anakku. Buah masa muda memang sirah, tetapi sifat berlalu.
Buah usia tua, yang disiram oleh air mata. Dan kesabaran, adalah buah kekekalan. Mazmur 1:3 menggambarkan kamu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Doa-doamu, hikmatmu, kasihmu, semuanya memberi kehidupan bagi orang lain, meninggalkan panen yang kekal. Sebuah kata penguatan bagi jiwa yang sedang berjuang, doa untuk anak yang tersesat, kisah yang dibagikan kepada cucu, semuanya adalah buah yang memuliakan Tuhan. Keberbuahan ini mengalir dari tinggal di dalam Kristus, pokok anggur sejati kita, saat kita bersiap untuk merangkul janji pemulihan Tuhan, janji yang mengubah segalanya. Kebenaran ke-13 adalah janji pemulihan Tuhan. Dalam Yesaya 49:16 tertulis, "Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku." Tuhan tidak melupakan anak-anaknya, bahkan saat dunia mengabaikan mereka. Yusuf, yang dikhianati oleh saudara-saudaranya, dijual sebagai budak, dan dilupakan dalam penjara, akhirnya bangkit menyelamatkan bangsa-bangsa. Mimpi-mimpinya yang dulu ditertawakan menjadi kenyataan. Pemulihannya melampaui semua yang telah hilang. Anak-anakku, apakah kamu merasa dilupakan? Mimpimu terkubur oleh tahun-tahun penuh luka? Tuhan sedang menenun kisahmu dalam rencana kekalnya, mengubah kehilanganmu menjadi kemuliaan. Wahyu 21:5 berjanji, "Lihat, aku menjadikan segala sesuatu baru." Kebangkitan Yusuf bukanlah kembali ke tenda ayahnya, tetapi sebuah tahta di Mesir. Awal baru yang menyelamatkan keluarganya dan sebuah bangsa. Pemulihanmu bukan sekadar perbaikan, melainkan transformasi, babak baru yang lebih cemerlang dari masa lalu. Saat kisah Yusuf berakhir, kita dipanggil untuk menjawab undangan Tuhan untuk bermimpi kembali, untuk melihat visi bahkan di usia lanjut kita. Kebenaran ke-14 adalah panggilan untuk bermimpi kembali. Kitab Yul pukul 2:28 mengundang orang tua untuk bermimpi, untuk melihat visi, untuk menerima misi baru. Tuhan mencurahkan rohnya atas tua dan muda, melampaui batas manusia. Kisah para Rasul pukul 2:17 menggemakan, orang-orang tuamu akan mendapat mimpi dan orang-orang mudamu akan mendapat penglihatan. Kekasihku, Tuhan belum selesai denganmu. Hatamu, yang telah dibentuk oleh tahun-tahun siap untuk karya barunya. Seperti Anna, yang melihat Mesias di usia senjanya, imanmu pun dapat mengumandangkan keselamatan. Ingat Abraham, yang pada usia 99 tertawa mendengar janji Tuhan, namun akhirnya melihat Ishak lahir. Atau Musa, yang pada usia 80 meragukan suaranya, namun memimpin sebuah bangsa. Mimpi-mimpi mereka, yang lahir dalam kedewasaan, mengubah sejarah. Anak-anakku, mimpi apa yang Tuhan bangkitkan dalam hatimu? Doa bagi keselamatan orang yang kamu kasihi, sepatah kata untuk menuntun generasi muda, misi untuk melayani orang miskin, semuanya adalah visi dari surga. Panggilan untuk bermimpi ini membawa kita pada kebenaran utama, hidupmu adalah misi kekal, panggilan yang bertahan selama napas masih ada. Kebenaran ke-15 adalah misi kekalmu. Dalam Matius 28:19 tertulis perintah, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku." Misi ini tidak terikat usia, tetapi oleh napas, bukan oleh kekuatan, tetapi oleh iman. Anak-anakku, doa-doamu, kata-katamu, dan tindakanmu adalah benih untuk kekekalan. Ditanam di hati orang-orang di sekitarmu. 1 Korintus pukul 15:58 menguatkan, usahamu tidak sia-sia di dalam Tuhan. Setiap tindakan kasih, makan bersama tetangga yang kesepian, surat untuk sahabat jauh, doa di tengah malam, adalah misi yang memuliakan Tuhan. Ingat persembahan janda dalam Lukas 21:2. Persembahan kecil yang dipuji Yesus melebihi yang lainnya. Tindakan kecilmu yang diberikan dalam iman membawa bobot kekekalan. Selama kamu hidup, kamu adalah duta Allah, dipanggil untuk mengasihi, melayani, dan memberitakan kebenarannya. Misai ini berpuncak dalam hidup penyembahan, di mana setiap tindakan dan napas menjadi nada pujian bagi Tuhan yang menopangmu, anak-anakku yang terkasih. Kamu telah menempuh perjalanan bersamaku melalui semua kebenaran ini, bukti dari kerinduanmu akan kehendak Tuhan. Aku berdiri di hadapanmu, dengan hati yang menyala oleh kasih dan kerinduan untuk bertanya, apakah kamu siap merangkul tujuan ilahimu? Siap membiarkan Tuhan menulis babak baru dalam hidupmu? Siap berbuah yang memuliakannya? Sudahkah kamu menyerahkan hatimu kepada Kristus, percaya pada salib dan kebangkitannya? Sudahkah kamu membagikan kasih-Nya kepada mereka yang paling membutuhkannya? Keluargamu, tetanggamu, orang asing di jalanmu? Waktu berlalu cepat, tetapi kekekalan sudah dekat. Biarlah momen ini menjadi titik balik, pembaruan komitmenmu untuk hidup bagi Kristus. Carilah Dia dalam Ekaristi, di mana kasih-Nya nyata.
Dalam pengakuan dosa, di mana belas kasihnya menyembuhkan. Dalam DOA, di mana ronaya membimbing. Bayarlah. Hidupmu menjadi mercusuar yang menarik orang lain ku pinta sempit keselamatan, seperti diingatkan oleh Matius 7:14. Mari kita bersatu dalam DOA, mengangkat hati kepada Allah yang memanggil kita pada misai kikal ini Bapa kikal, pencipta langit dan bumi, Engkau yang membentuk kami menyurat gambarmu dan mengembuskan nafas kehidupan ke dalam kami. Kami datang di hadapan MU dengan hati yang terbuka. Perbaruilah iman kami untuk bermimpi sesuai kehendak MU, untuk berdoa dengan kuasa, untuk melayani dengan kasih. Sembuhkan luka-luka kami. Kuatkan roh kami dan tuntun kami untuk berbuat yang kikal. Ubah kehilangan kami menjadi kemuliaan, rasa. Sakit kami menjadi tujuan, hidup kami menjadi kesaksian kasih karunia MU. Kiranya kami meninggalkan warisan iman, terang bagi generasi mendatang, yang mencerminkan hati MU bagi dunia yang haus akan kasih. Kami mempercayakan orang-orang yang kami kasihi dalam belas kasih MU, berdoa agar roh MU menuntun mereka kepada kebenaran MU. Kami mempersembahkan semua ini melalui Yesus Kristus, Juru Selamat kami, yang hidup dan memerintah bersama MU dan Roh Kudus, Allah yang satu dan sama, kini dan selama-lamanya. Amin. Pergilah, anak-anakku, sebagai pembawa harapan. Bagikan pesan ini kepada mereka yang merasa dilupakan. Doakan mereka yang mencari tujuan. Layani mereka yang merindukan sentuhan Tuhan. Kunjungi yang kesepian. Tulis kepada yang terasing. Hiburlah yang berduka. Sebab dalam tindakan-tindakan ini, kamu mencerminkan hati Kristus. Seperti yang dikatakan. Dalam Matius 25:40, apapun yang kamu lakukan untuk salah satu dari yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untukku. Di rumahmu, jadikan doa sebagai tempat kudus, dengan salib sebagai pengingat pengorbanannya, lilin sebagai simbol terangnya, dan Alkitab terbuka sebagai penuntun keluargamu. Di parokimu, bangunlah komunitas iman melalui pembelajaran, adorasi, dan kasih amal. Seperti yang dikatakan dalam Yohanes pukul 13.35, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah muridku, yaitu jika kamu saling mengasihi. Biarlah hidupmu menjadi gereja domestik, bayangan awal dari persekutuan surgawi yang akan kita nikmati bersama. Di kolom komentar, anyamkan kisahmu ke dalam keluarga global kita. Bagikan bagaimana tujuan Tuhan telah menggugah hatimu. Mungkin saat doa membawa damai, saat iman mengalahkan keputusasaan, atau saat kesaksianmu menyentuh jiwa. Sertakan namamu, tempat tinggalmu, dan doa ini. Masih ada banyak yang perlu dilakukan. Kesaksianmu, sekecil apapun, adalah benang dalam permadani keselamatan, seperti yang dirayakan dalam Mazmur 133:1. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya, apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Hiduplah sebagai peziarah yang menuju surga, dengan mata tertuju pada kekekalan. Setiap pagi, berdoalah, Tuhan Yesus, tuntun aku untuk hidup demi kemuliaan MU. Dalam misa, biarlah hatimu naik bersama persembahan, memperbarui penyerahanmu. Dalam pencobaan, berpeganglah pada salib, tempat penderitaan menjadi keselamatan. Seperti yang diingatkan Roma 5:8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa. Saat keraguan datang, percayalah pada Wahyu 21:4. Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Sebab kasih Tuhan akan menjadikan segala sesuatu baru. Kiranya damai Kristus yang memanggil kita kepada hati-Nya, doa dari Maria, Ibu kita, dan berkat dari Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus turun atasmu, menuntunmu menuju sukacita kekal di surga, tempat kamu akan menggenapi tujuanmu dalam kemuliaan-Nya. Amin.